Shalom God Lovers, janganlah hendak kita khawatir akan apapun juga, tetapi nyatakanlah semua hal di dalam doa dan dengan ucapan syukur. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kelayakanku menghampiri-Mu, melihat tahta kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Salam God Lover, bertemu kembali kita dalam program Word from Heaven. Saya ingin kita bersama-sama membaca dan merenungkan kitab Hosea 11. Kita bisa baca keseluruhan, tapi pagi ini saya ingin membaca satu ayat membimbing kita, yaitu Hosea 11 ayat 4 yang mengatakan ini, Aku menarik dengan tali kesetiaan dengan ikatan kasih. God Lover, dalam Hosea 11 ayat 4 ini, Tuhan berbicara melalui Nabi Hosea tentang bagaimana Dia telah memperlakukan umatnya dengan kasih dan kesetiaan. Latar belakang dari perkataan ini adalah hubungan antara Tuhan dan umatnya, yaitu Israel. Kata-kata ini memperlihatkan betapa Tuhan yang Maha Kuasa menggambarkan hubungannya dengan umatnya seperti ikatan kasih yang mengikat mereka. Kalau kita baca dari ayat-ayat sebelumnya, Tuhan mengingatkan Israel tentang bagaimana Dia telah memanggil mereka keluar dari Mesir dan memberi mereka kebebasan. Meskipun Israel seringkali berpaling dari Tuhan dan berbuat dosa, tapi Tuhan tetap setia dan penuh kasih
terhadap mereka. God lovers, dalam ayat bacaan kita ini, Tuhan menggunakan gambaran tali kesetiaan dan ikatan kasih untuk menggambarkan bagaimana Dia telah menarik umatnya dengan kasih yang tak terbatas. Meskipun Israel tidak pantas menerima kasih dan kesetiaannya, Tuhan tetap memegang janjinya dan tidak memutuskan hubungannya dengan mereka. Hal ini juga mencerminkan karakter Tuhan yang penuh kasih dan kesetiaan. God lover, Tuhan tidak hanya menarik umatnya dengan kekuatan atau paksaan, tetapi dengan kasih, dengan kesetiaan yang tak tergoyahkan. Dalam gambaran ini, dalam bacaan kita ini, kita dapat merenungkan beberapa hal yang lebih dalam lagi. Pertama-tama bahwa ini tentang kesetiaan Tuhan. Tuhan tidak hanya menciptakan manusia, tetapi juga memelihara hubungan yang erat dengan ciptaannya. Ia menarik kita dengan tali kesetiaannya. Ini gambaran yang begitu indah tentang betapa Tuhan tetap setia dalam hubungannya dengan kita. Meskipun seringkali kita cenderung berpaling atau mengabaikan atau melupakan janji dan perkataan-perkataannya. Hosea 11 ini juga menggambarkan tentang kasih Tuhan yang mendalam, di mana ikatan kasih yang Tuhan sebutkan di sini bukanlah ikatan yang lemah atau sementara. God lover, ini adalah kasih yang mendalam dan abadi. Tuhan tidak hanya memanggil kita, tetapi Ia melakukannya dengan penuh kasih, mengasihi kita tanpa syarat. Hal ketiga yang dapat kita ambil juga dalam kitab Hosea 11 ini adalah tentang kemurahan dan kesabaran. Firman ini juga mencerminkan kemurahan dan kesabaran Tuhan. Meskipun manusia seringkali melakukan hal-hal yang melukai hatinya, Tuhan tetap setia dan penuh kasih. Ia terus menarik kita, mengajak kita untuk kembali kepadanya. Renungan atas firman ini meminta kita untuk merenungkan tanggapan kita terhadap kasih dan kesetiaan Tuhan. Pertanyaan adalah, apakah kita bersedia merespon panggilannya? Apakah kita mau mengikatkan diri kita dengan ikatan kasih yang ditawarkannya? Dalam kesimpulan, Hosea 11 ayat 4 ini mengingatkan kita akan kesabaran, kasih, dan kesetiaan Tuhan yang tiada taranya. God lover yang dikasihi Tuhan, kita dikasihi Tuhan, dan kasihnya itu tidak berubah. Apapun yang kita lakukan, kesalahan, pengabaian, keteledoran, ketidakpedulian kita, Tuhan masih tetap menempatkan kasih-Nya sebagaimana yang dijanjikannya bahwa Dia akan mengasihi kita. Itu tidak akan pernah berubah. Tetapi juga tetap bagaimanapun janganlah kita mengabaikan kasih Tuhan ini. Ini adalah undangan bagi kita untuk hidup dalam kesadaran akan hadirat-Nya yang mendalam. Kesadaran akan kasih-Nya di dalam hidup kita, sehingga kita diminta untuk merespon panggilan ini dengan hati yang tulus dan pengabdian. Marilah kita bersama-sama untuk terus mengingat bahwa Tuhan menantikan kita untuk kembali kepadanya. Suatu kali ketika Tuhan Yesus di atas Bukit Getsemani, Dia melihat ke kota Yerusalem dan Dia berseru, "Yerusalem, Yerusalem, aku merindukan engkau seperti induk ayam yang merindukan anak-anaknya kembali." Kasih Tuhan itu jelas tidak terbatas. Oleh karena itu, jangan biarkan ini menjadi sia-sia. Jangan sampai kita menjadi orang yang terhilang. Responilah kasih Tuhan dengan selayaknya. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk firman-Mu yang mengingatkan bahwa kasih Tuhan tidak pernah berubah dalam kondisi apapun. Kami bersyukur, kami menyadari bahwa Engkau adalah Tuhan yang kekal, sehingga kasih-Mu juga adalah kekal. Izinkan kami untuk merespon ini dengan baik. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. God lover yang dikasihi Tuhan, diharapkan bisa membagikan link renungan ini
karena ini memberkati kita dan menolong kita untuk bisa bertumbuh. Dan kita rindu ada banyak orang, saudara kita, mungkin kerabat dan teman kita juga bertumbuh bersama-sama kita melalui program Word from Heaven ini. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua.